Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Sore. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka diskusi kelompok. Berubah lagi di kelompok tiga. Iya. Oh iya, oke. Ya, kelompok tiga. Ya, oke. Di mana pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan ya hasil dari format apa? Tempel fasilitas rencana fasilitasi pelatihan. Ya, silakan kepada Bapak Muhammad Rusdi Amir. Mungkin bisa yang pertama mempresentasikan agar teman-teman bisa melihatnya. Baik Bu, saya ucapkan dulu selamat. Salam jumpa kembali dalam forum diskusi kita ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan diskusi kita ini bisa berkolaborasi di antara kita dan merupakan bagaimana meningkatkan potensi kita nanti sebagai guru penggerak di depannya. Baik Bu, saya membuka dulu presentasi saya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kegiatan ini pertama adalah sosialisasi in-house training, di mana kita ditugaskan mengadakan semacam satu kegiatan sebagai guru penggerak nantinya. Saya bacakan saja bahwa sosialisasi ini kami pilih topik SMP Negeri 5 Mengarap Bombong Kabupaten Takalar dengan penyusunan modul seni dan keterampilan. Kami laksanakan itu adalah pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2021. Adapun tujuan yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru menjadi pemimpin pembelajar Pancasila dalam menciptakan pemimpin pembelajar yang berpusat pada murid. Outputnya adalah dapat mengembangkan diri dengan guru lain, dengan refleksi bagaimana kita berbagi dan berkolaborasi secara mandiri. Yang kedua adalah dapat merencanakan serta melaksanakan refleksi, mengevaluasi pembelajaran yang setelah itu kita akan mereview. Adapun alurnya, yang pertama adalah persiapan IHT, in-house training. Yang kedua adalah pelaksanaan IHT. Yang ketiga adalah rencana tindak lanjut IHT. Kemudian terakhir adalah refleksi hasil. Kemudian kita akan merancang bahwa bagaimana mendesain berapa peserta yang kita harus undang. Contoh 15 orang. Materi yang kami buat di sini kami tentukan waktu pelaksanaan 30 menit. Kemudian pada topik ini kita susun skenario pembukaan mulai sambutan, kemudian pengawas sekolah, kemudian korwid, kemudian tujuan bagaimana merefleksi kegiatan in-house training yang berbasis IT. Outputnya adalah peserta mengikuti kegiatan sosialisasi IHT dalam penyusunan modul. Kemudian metodologi, artinya metode yang kita akan pakai. Langkah-langkahnya saya coba mengangkat di sini. Ada narasumber, mengidentifikasi peserta, interaksi peserta, dan pemaparan materi dengan menggunakan laptop atau alat IT lainnya. Kemudian pemberian tugas LMS melalui Google Meet. Itu salah satu contoh. Sebentar kita akan kupas satu demi satu.
Kemudian alat dan bahan ya tentu kita butuhkan ATK yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Ya, demikian Bu ya. Mungkin ada tanggapan dari peserta? Pak, itu waktunya Ya, 20 menit. ya dari waktunya ya. Ya, tadi ya sesuai instruksi 20 menit. Ya boleh. Ya, kami terima 20 menit. Kami ganti di sini 20 menit. Ibu yang lain? Kalau untuk outputnya Pak, ada di situ dalam penyusunan apa maksudnya itu Pak? Yang output. Oh, output. Ya, output Pak. Peserta mengikuti kegiatan sosialisasi. Tapi IHT dalam penyusunan. Maksudnya penyusunan apa itu Pak? Ya modul bahan ajar. Modul bahan. Oh ya, oke. Ya, modul bahan ajar di situ. Ya. Iya. Saya rasa begitu Bu. Untuk sementara untuk efisiensi waktu saya kembalikan dulu ke Ibu Munaya. Silakan Bu. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu tadi. Ya, Terima kasih Pak Rusdi telah mempresentasikan. ya, oke. Ya. Atas nama akan mempresentasikan panduan fasilitas IHT sekolah penggerak Asal SMP Negeri 4 Supa Kabupaten Pinrang. Dengan sisi pendidikan yang merdekakan. Adapun tujuan dari peserta mampu menjelaskan definisi merdeka belajar. Tujuan yang kedua, peserta mampu menjelaskan tujuan dari merdeka belajar. Ada outputnya yaitu peserta mampu menuliskan hasil yang didapatkan pada sesi ini. Kemudian peserta mampu melaksanakan pendidikan yang merdekakan di sekolahnya dengan berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu pertama, persiapan IHT, yaitu mengundang peserta IHT, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana. Poin kedua, pelaksanaan IHT, ada beberapa langkah tertentu. Yang pertama, pembukaan oleh moderator, kemudian yang kedua, pembacaan doa, yang ketiga, sambutan oleh pengawas dan kepala sekolah, yang keempat, penyampaian materi, yang kelima, diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah refleksi. Kemudian poin yang ketiga atau poin terakhir yaitu penutupan. Dalam kegiatan penutupan ini ada dua poin, yaitu merangkum materi dan pembacaan doa. Selanjutnya peserta berjumlah 15 orang ya. Durasi yang dibutuhkan atau yang dipakai itu 30 menit kurang lebih. Topik satu, sambutan pengawas dan kepala sekolah, kemudian yang kedua, penyampaian materi. Selanjutnya tujuan merefleksi kegiatan IHT. Adapun outputnya dari kegiatan tersebut yaitu peserta diharapkan mengikuti kegiatan sosialisasi IHT mengenai pendidikan yang memerdekakan. Kemudian metodologi yang dipakai di sini itu penyampaian secara lisan, diskusi peserta, tanya jawab, kolaborasi peserta. Kemudian langkahnya yaitu mengidentifikasi peserta, interaksi peserta,
pemaparan materi mengenai pendidikan yang memerdekakan. Kemudian langkah yang terakhir adalah pemberian tugas. Yang terakhir adalah alat bahan, yaitu ATK yang dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Saya minta kepada teman-teman, Bapak Ibu memberikan masukan atau mungkin koreksinya agar rencana fasilitasi pelatihan ini bisa diperbaiki. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Kembalikan. Iya, Ibu Mas Riani, silakan Bu ya. Ibu Mas Riani. Silakan Ibu. Siapa yang mau mengkoreksi, bertanya atau memberikan pendapat, masukan, Tidak ada di barangkali Bu. selanjutnya persilahkan Ibu Maria sebagai peserta yang terakhir ya. Apros dulu ya. Mantap Ibu Maria. Ya, saya tidak bisa buka presentasi. Disampaikan saja Bu, kalau tidak nampak di manual ya, disampaikan. Saya bacakan saja ya. Ya Bu, silakan Bu ya. Ya. Di sini saya memilih tentang pendidikan yang memerdekakan. Tujuannya menjelaskan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Terus kedua, menemukan kesadaran akan pentingnya melakukan refleksi mengenai pendidikan yang memerdekakan. Terus kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta dalam melaksanakan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Outputnya, siswa mampu menjelaskan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Yang kedua, kesadaran peserta akan pentingnya melakukan refleksi mengenai pendidikan yang memerdekakan. Terus kemudian, terciptanya suasana yang menyenangkan. Keempat, terjadinya peningkatan kemampuan peserta dalam melaksanakan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Alur sesinya itu pembukaan 5 menit, terus kemudian presentasi dan diskusi, terus dilanjutkan dengan tanya jawab 10 menit, terus kemudian penutup sekalian dengan penguatan 5 menit. Pesertanya saya ambil di situ 10 orang. Durasi waktunya kalau ditambah pembuka tadi, pembuka presentasi, terus kemudian penutup itu cuma 20 menit. Ya. Terus kemudian tentang topik pembukaan 5 menit, presentasi, dan kemudian diskusi, dan kemudian terakhir penutup. Tujuannya menjelaskan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Outputnya, siswa menjelaskan tujuan pendidikan yang memerdekakan. Metodologinya atau metode yang digunakan, diskusi dan presentasi. Langkah-langkahnya, fasilitator membuka sesi, memberikan materi yang akan dipaparkan kepada peserta pelatihan, terus memberikan sesi tanya jawab, presentasi, dan mereview proses pembelajaran. Alat dan bahan di sini laptop dan HP. Ya. Terima kasih Pak. Kembalikan kepada Ibu Naya ya. mungkin ada teman Bapak Ibu yang
memberikan pendapat, masukan atau ingin bertanya kepada Ibu Fadia, kami silakan. Iya, Ibu, silakan. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mulai tugas kelompok dari ini kelompoknya tentang bantuan fasilitasi, simulasi fasilitasi oleh saya dari UPT SMP Negeri Banten Pinang. Adapun pelaksanaan ini hari Jumat tanggal 8 Juni 2021. Yang pertama tentang pembelajaran ragu khususnya dapat memahami pembelajaran ragu sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan hari. Adapun alur hukumnya malam, kemudian yang kedua amunisi, pengenalan materi, representasi, kesimpulan dan refleksi. Kiranya ada 5 orang ya. Durasinya 20 menit. Adapun topik alur tujuan pembelajaran. Tujuannya menjelaskan tentang metode kronologinya, selama tanya jawab dan kalau kita mengawali pertemuan dengan salam berdoa, absensi peserta, pengenalan materi, pemaparan materi oleh fasilitator, tanya jawab materi, pemberian tugas, diskusi kelompok tentang tuntas. Saya kira Bapak Ibu, kalau ada saran dan tanggapannya, silakan Bapak Ibunya tambahkan kalau masih ada yang belum jelas. Kurang dari Sudah cukup ini Bu ya. Ini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau sudah tidak ada yang memiliki tanggapan ditambahkan, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ibu Naya. Oke, itulah tadi presentasi dari keempat besar kelompok 3 ya. Semuanya kita mempresentasikan hasil dari template fasilitas IHT. Rencananya nanti. Jadi selanjutnya berikan kepada ketua dulu, Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Silakan. Terima kasih ibu-ibu karena tidak ada lagi bapak-bapak, saya sendiri bapak-bapak. Ya, atas kebersamaannya dan partisipasinya dalam diskusi ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan partisipasi ibu atas atensinya dalam penyusunan ini dan punya motivasi lebih giat untuk sebagai guru penggerak. Kita akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.